Mau baca firman sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Hari ini kita baca Mazmur 119. Yuk kita berdiri sama-sama. Mazmur 119 ayat 106 sampai 117. Kita baca dengan suara keras. 2, 3. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar akan perintah-perintah-Mu. Kami mau mendengar ketetapan-ketetapan-Mu. Kami mau melakukan hukum-hukum-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan semua perintah yang sudah Kau tulis di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami mendengar akan pesan yang dari Engkau. Sampaikan Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum duduk saudara, Pak Tony ada di tengah-tengah kita. Biarlah Pak Tony menyampaikan pesan yang dari Tuhan. Mari kita sambut Pak Tony. Berikan tepuk tangan saudara. Silahkan duduk saudara. Ya, kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini setelah kami memuji, menyembah, mendengar kesaksian, kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya lewat kebenaran firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang punya beban berat, Tuhan beri kelegaan, yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan, pintu yang tertutup Tuhan buka buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ada video yang mau ditayangkan dulu? Saudara, tanggal 21 September 2003 yang lalu merupakan hari yang sangat bersejarah buat semua kita. Pada hari itu kita memulai pemancangan tiang pancang pertama untuk pembangunan Holy Stadium. Sebuah tempat yang Tuhan perintahkan kita bangun untuk menampung gelombang jiwa-jiwa yang sedang datang kepada Tuhan Yesus di negara kita. Tuhan kirimkan Dr. John Avansini untuk memberkati kita. Pak Yusak Cipto juga hadir, Ibu Nanik juga hadir dari Cirebon, memberkati kita, mendoakan kita. Dan pada hari itu, kita semua mengalami terobosan yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan itulah saat-saat yang paling mulia, yang sungguh indah sekali, yang ribuan orang rasakan, di mana Tuhan hadir, memberkati umatnya, dan meneguhkan akan perintahnya, dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Nah, cuplikan daripada rekaman yang akan Anda lihat pada hari ini, saya percaya akan membawa kita kembali dalam saat yang mulia itu, yang sungguh mentakjubkan,
yang membuat kita hanya bisa tersungkur dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan sama-sama akan cuplikan peristiwa yang mulia itu. Tuhan Yesus memberkati. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plain, then I see a land where children can run free. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. This land is mine. God gave this land to me. This brave an ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri itu. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our own. Until I die, this land is mine. Boleh tepuk tangan. Ya, cuplikan yang bisa menyentuh hati saudara. Ada amin? Gereja ini ada karena ada visi yang Tuhan berikan kepada hambanya. Dan saya percaya bahwa visi itu nggak pernah mati, saudara.
Ada amin. Visi dari Tuhan gak pernah mati. Ya walaupun orang yang mungkin waktu melaksanakannya gak ada, tapi visi itu tetap berjalan. Ada amin. Ya, saya yakin bahwa JKI Injil Kerajaan akan menjadi berkat buat banyak orang, bahkan buat bangsa-bangsa. Kasih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Klik lagi, ada satu foto saya, fotonya Pak Agung tahun 2005 ketika bersama-sama dengan saya ada di konferensi doa nasional. Ini tahun 2005 ya. Klik lagi, ada satu lagi fotonya. Ya, ini waktu itu ada inspirasinya Indonesia bagi bangsa-bangsa oleh seorang namanya Maurice Cerullo tahun 2005, 20 tahun yang lalu waktu itu ya. Ya di mimbarnya Pak Agung juga ada tulisan Indonesia bagi bangsa-bangsa, dan kita mau percaya Indonesia pasti jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ada amin? Amin. Ya, klik lagi sekarang PowerPoint yang saya ingin tunjukkan bahwa 2025 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara? Tahun lalu saya khotbah di sini tentang kemuliaan Tuhan. Cuma mungkin lebih detailnya saya mau sampaikan. Kemuliaan itu artinya kemuliaan Tuhan itu Tuhan hadir dengan segala kuasa, kemegahannya, kekudusannya, dan membawa dampak kepada manusia, itu kehadiran Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan doxa. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani bisa disebut dengan Shekinah, atau disebut dengan kabot, atau disebut dengan tiferet, atau juga hadar. Ya, saya nggak uraikan lah. Pokoknya kehadiran Tuhan yang bisa membawa dampak kepada manusia. Ada amin? Dan saya percaya hari ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tempat ini, saudara. Ada amin? Beberapa kali saya bilang ada yang namanya the power of place. Enggak semua tempat sama, saudara. Di kolam Bethesda ada kolam, katanya waktu dia bergejolak airnya, orang sakit apapun nyemplung sembuh, saudara. Tapi di sebelah kolam Bethesda ada kolam yang lain, orang nyemplung mau apa juga gak bakal sembuh, saudara. Tapi di Bethesda orang nyemplung sembuh, saudara. Tapi kalau airnya lagi gak bergoncang, waktunya gak goncang, nyebur juga gak sembuh. Jadi artinya selain the power of place, ada the power of time. Ya, yang ketiga ada the power of touch. Airnya bergoyang, tapi saudara diam aja. Saudara juga nggak sembuh. Halo. Jadi perhatikan ada the power of place, the power of time, and the power of touch. Tempatnya udah benar, waktunya harus yang benar, bukan cuma waktunya yang benar, tapi tindakan saudara untuk menjamahnya harus benar supaya terjadi mujizat. Ada amin? Kalau menurut saya tempat ini memang ya visi dari Tuhan dibuat oleh Pak Petrus Agung. Saya pernah doa tahun 2012 dijawab, ketika itu ingin berdoa untuk gubernur. Di tempat ini kami berdoa dan terpilihlah gubernur dari orang-orang biasa menjadi luar biasa. Halo. Itu ada the power of time, the power of place. Time-nya benar, touch-nya ada, terjadi sesuatu. Ada amin, saudara? Dan tahukah saudara 2025 bukan angka kebetulan. Kalau saudara klik lagi 1, 2025 itu 45 kuadrat, saudara. Jadi 45 kali 45 adalah 2025. Jadi akar 2025 adalah 45, enggak kebetulan, halo. Amin. Dan uniknya 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat artinya 81 dikali dengan 25 adalah 2025, saudara. Lalu 40 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat 1600 tambah 400 tambah 25 2025. Apakah angka kebetulan? Menurut saya enggak. Selama hidup saudara mungkin di tempat ini
pertama kali saudara melihat satu tahun yang bisa dibagi akar cuma tahun ini. Karena kalau 44 kuadrat itu tahun 1936. Atau 46 kuadrat adalah tahun 2116. Artinya apa? Saya percaya tahun 2025 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Tuhan akan merawat umatnya. Ada amin? Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Saya ulang, kemuliaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan dengan segala kemegahannya, kuasanya, serta kekudusannya dan membawa dampak kepada manusia, bisa berdampak positif, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi pemeliharaan, juga bisa berdampak negatif, bisa menjadi satu kematian. Contoh kematian, ya ketika bangsa Israel diuber oleh orang Fir'aun, makanya dikatakan dalam Keluaran 14, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Semua Fir'aun binasa karena kemuliaan Tuhan. Ada amin? Makanya ayat yang terkenal di dalam Keluaran 14 adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Amin. Tahun kemuliaan Tuhan, kita bisa diam, Tuhan mau berperang buat kita. Nah, gambarnya saya uraikan seperti ini. Ketika Musa mau masuk ke bait suci, itu nggak bisa, saudara. Kenapa? Ada yang namanya kabot, ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Berat, nggak bisa masuk ke kemah. Padahal orang Israel bisa melihat kabot itu dalam tiang awan dan tiang api. Ya, kalau yang dilihat itu namanya Shekinah dalam Ibrani-nya. Tapi berat itu namanya kabot, saudara. Bisa mengerti? Tapi buat orang Fir'aun, orang Mesir menjadi satu malapetaka atau kematian. Bisa mengerti? Nah, kebetulan saya ini anak rohani dari Maurice Cerullo, sama dengan Pak Agung adalah anak rohani Maurice Cerullo. Mungkin di Indonesia selama dia datang bolak-balik ke Indonesia, yang paling sering dipeluk oleh Pak Maurice Cerullo itu saya dan Pak Agung, saudara. Kalau Semarang di sini pasti ya. Kalau di Jakarta saya setiap mau ibadah pasti dipeluk. Ada satu video tadi saya kasih Susan, bisa dikasih lihat. Ada video yang saya kirim. Bagaimana kalau saya ketemu dengan beliau? You need to know the hand of the Lord is upon you. Lord, you will take him to a new place, a new place, a new place. Jesus. Commanded blessing be upon thee. These hands shall go places they have never gone before. There shall be no door closed. But the gates of heaven will be open. Floodgates unlocked. Yes. 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 Oke, Amen. Amen. ya.
Ini saya pikir bukan cuma saya, banyak orang juga, tapi yang paling sering pasti saya dan Pak Agung ya, yang pasti dipeluk oleh Morris. Dan buat saya bukan mendewakan dia, tapi dia adalah orang yang sangat dipakai Tuhan. Kenapa? Kalau saya ditumpang tangan dia, saya merasakan jatuh, mau bangun itu nggak bisa, saudara. Jatuh tapi mau bangun nggak bisa, itu namanya kabut. Kabut itu artinya berbobot, bisa mengerti saudara? Mau bangun, lihat mata tapi nggak bisa bangun gitu, in the present. Dan buat saya dia merupakan satu tiferet. Tiferet itu artinya ada kemuliaan Tuhan di dalam diri dalamnya, saudara. Bisa mengerti? Itu kemuliaan, ya. Klik lagi satu. Saya percaya ini adalah satu kejadian yang pernah terjadi di Jakarta, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 1999. Waktu itu 98 terjadi kerusuhan di Jakarta. Tahun 99 Morris Cerullo hadir dan di angkasa ada tanda salib, saudara. Dan uniknya orang yang lihat tanda salib, orang yang belum bisa berbahasa roh, saudara. Bahkan saya punya kawan bawa 12 anak-anak yang dari rumah sakit karena narkoba dan sebagainya. Itu waktu ke Gelora Bung Karno datang, saudara, Morrisnya nggak kelihatan, cuma dia lihat awan aja di atas. Udah bawa orang-orang yang susah, yang sakit, ya dia udah hati-hati sekali. Dan setelah itu pulang ke Dulos, ke tempat untuk pelatihan buat anak-anak Dulos. Dan besoknya saudara, satu-satu anak itu dari 12 anak, semuanya sembuh karena melihat kemuliaan Tuhan. Bisa mengerti ini saudara? Dan itu terjadi tahun 99. Lalu apa hubungannya dengan tahun ini? Klik lagi satu. Tadi malam saya tunjukkan satu tulisan. Ya, tulisan ini 40 ya, itu artinya mom atau mem. Ternyata terdiri dari huruf Vav 6 ditambah dengan Kaf 20. 26 itu kalau digabung menjadi 40. 40 itu angka transisi, angka perubahan, atau angka awal yang baru, saudara. Karena 40 tahun yang lalu kita pernah bikin acara besar di Indonesia yang diprakarsai oleh Yeremia Rim, judulnya Kasih Melanda Jakarta, lalu dilanjutkan dengan Kasih Melanda Indonesia, saudara. Yang seperti ini belum pernah terjadi katanya. Dan anehnya saudara, klik lagi satu, huruf 26 tadi ya antara Vav dan Kaf, judulnya 26. 26 itu artinya Jehovah atau disebut Yahweh. 26. Saudara perhatikan enggak? Kalau tahun 99 terjadi hal yang seperti itu, 26 tahun kemudian adalah tahun ini akan ada kemuliaan Tuhan yang sama turun di bangsa ini. Ada amin? Percaya saudara? Percaya? Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal musim dan waktu, saudara. Klik lagi satu. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, dalam Pengkhotbah dibilang untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. To everything there's a season, ada musimnya. Kalau lagi musim duren cari duren, lagi musim rambutan cari rambutan. Kalau enggak musimnya enggak ada. Kalau lagi musim mujizat cari mujizat, saudara. Ada, amin. Dan dikatakan and a time to every purpose under the heaven. Di bawah kolong langit ini pasti ada waktunya, ada kronosnya. Dan saya menangkap tahun ini kronos Tuhan menyatakan kemuliaannya buat kita. Ada amin? Tapi dengar, tidak ada kemuliaan yang datang gratis. Kemuliaan itu selalu ada di balik penderitaan. Kenapa?
Karena di 1 Petrus 1 ayat 11 mengatakan seperti ini. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi ada penderitaan, di balik penderitaan ada kemuliaan. Halo, dari muka-mukanya kelihatan banyak yang menderita, saudara. Tapi jangan khawatir, hari ini ada kemuliaan yang akan dinyatakan buat kita. Ada amin? Karena ayat yang lain mengatakan begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu juga, saudara. Ada amin? Orang Indonesia hari ini banyak yang bilang, Indonesia gelap. Mari kita keluar aja dulu. Istri saya kalau dengar itu dia semangat. Ngapain kita di Indonesia? Anak 2 di sana, cucu 3 di sana, di Melbourne maksudnya. Ayolah kita ke Melbourne. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau tetap tinggal di Indonesia. Kan gelap. Saya percaya di balik gelap ada terang Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Coba kita perhatikan dulu ya. Ternyata di Alkitab, kalau saudara lihat dari kitab Matius sampai Maleaki, dari Maleaki sampai ke Matius, itu ada 400 tahun masa kegelapan. Jadi ada 400 tahun masa kegelapan, saudara. The darkness age disebutnya. Tapi saudara lihat, setelah 400 tahun masa kegelapan, lahirlah Yesus menjadi terang. Halo? Amin? Amin? Dan anehnya, uniknya, angka 400 bisa dibagi dengan akar juga. Akar dari 400 adalah 20. Halo? 20 kali 20 adalah 400. Betul? Ya buat saya ini pendeta angka, bukan kebetulan. Halo? Amin? Saya sebut dengan siklus 20, saudara. Kenapa saya sebut dengan siklus 20? Klik lagi satu, ada time and season buat Indonesia. Kenapa? 80 tahun yang lalu Indonesia pernah merdeka. Indonesia merdeka bukan karena punya angkatan perang yang hebat, bukan punya para pemimpin yang hebat, bukan karena ada penggerak-penggerak doa yang hebat, tetapi punya Tuhan yang hebat. Yang dibom siapa? Kita dalam penjajahan Jepang 3,5 tahun, yang dibom di Hiroshima. Dibom oleh yang bomnya namanya Little Boy. Lalu Nagasaki itu tanggal 6 Agustus. Tanggal 9 Agustus ada bom yang namanya The Fat Man. 6 Agustus. Puji Tuhan dengan bom yang dilakukan di Jepang, Indonesia 17 Agustus merdeka karena Tuhan yang memerdekakan Indonesia. Ada amin? Dan Soekarno adalah presiden yang cuma diangkat, bukan pahlawan dari manapun. Halo? Bisa mengerti? Semuanya karena Tuhan. Dan 20 tahun kemudian di Indonesia terjadi Gestapo, gerakan 30 September. Jenderal-jenderal dibunuh, chaos, terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu luar biasa di Indonesia, saudara. Dan tahun 65 aneh bin ajaib. Di satu kota namanya Soe di NTT terjadi lawatan Tuhan. Air berubah menjadi anggur. Orang yang punya berhala minta dibakar. Ada orang jalan bisa di atas air, saudara. Bahkan orang berdoa
rumahnya bisa sepertinya kebakaran, sampai belambir datang untuk membakar, tapi mana apinya? Nggak ada. Itu api dari sorga, karena itu adalah api kemuliaan Tuhan. Ada amin? Dan ditulis oleh seorang yang bernama Eltari. Eltari bukan pahlawannya, dia hanya menulis bukunya, saudara. Bisa amin? Dan setelah itu 20 tahun kemudian Indonesia punya masalah dengan HAM, peristiwa Tanjung Priok, hampir pecah Indonesia. Tapi Yeremia berdoa, kasih melanda Jakarta tanggalnya 17 Mei tahun 85. Dan puji Tuhan, Indonesia masih ada karena kemuliaan Tuhan dinyatakan tahun 85. Dan 20 tahun kemudian saudara, ada doa namanya National Prayer Conference. Tanggal 5 bulan 5 tahun 2005. Padahal tahun 2004 terjadi kesulitan yang sangat besar. Aceh tiba-tiba kena tsunami, 240.000 orang meninggal. Nias, Mentawai, Nabire, goncang. Sampai PBB bilang Indonesia punya supermarket bencana. Dan orang banyak yang bilang Indonesia mungkin bisa menjadi negara gagal. Tapi tanggal 5 Mei tahun 2005 semua gereja bersatu. Kita berdoa buat Indonesia. Semarang waktu itu juga berdoa. 77 kota kita berdoa. Tuhan lawat Indonesia. Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan ini sebelum 7-9 April yang waktu saya dengan Pak Agung sama-sama. Kita punya dana dari sana. Kita buat acara ini. Dan Indonesia bisa sampai sekarang ini karena ada orang yang berdoa, karena kemuliaannya dinyatakan. Ada amin? Pertanyaannya tahun ini, 20 tahun kemudian, apakah Tuhan menjawab doa kita? Ya, karena saya ingat tahun 2005 ada 5 pokok doa. Yang pertama kita minta Tuhan, minta 50% orang di Indonesia percaya Yesus Tuhan. Pokok doa yang kedua, kita minta ada 5.000 misionaris yang mau diutus ke 5 benua. Yang keempat, kita minta 5 juta pendoa syafaat di Indonesia mau berdoa buat bangsa-bangsa. Buat bangsa. Yang kelima, kita minta ada 500 jaringan doa sekota di Indonesia. Dan 5 hal ini semuanya pasti Tuhan genapi. Karena Tuhan pasti menjawab doa, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada amin? Coba perhatikan di Alkitab ada seorang yang bernama Ishak. Ishak itu punya istri namanya Ribka. Tapi Ribka itu mandul, saudara. Dikatakan begini, inilah riwayat keturunan Ishak. Ya, dari Kejadian 25 ayat 19-21. Anak Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel orang Aram itu dari Aram Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya mandul 40 tahun. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Berarti berapa tahun doanya dijawab? 20 tahun, halo. Saya percaya 20 tahun adalah jawaban doa. Halo. Amin. Apa yang kita doakan 20 tahun yang lalu akan terjadi dalam tahun ini. Amin. Lalu yang kedua, saya buka di Alkitab. Ada dalam Kejadian 31, Yakub. Yakub itu artinya penipu, saudara. Bapaknya ditipu, mertuanya ditipu. Nah, Yakub itu artinya penipu. Lalu berubah menjadi Israel, menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Prosesnya nggak pendek, prosesnya 20 tahun.
Karena dibilang gini, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah kekurangan dan sebagainya lah. Jadi selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya dan mendapat kedua anakmu dan sebagainya. Jadi 20 tahun Yakub berubah menjadi Israel. Halo. Amin. Dan yang ketiga, bait suci Salomo. Salomo mendirikan bait suci bukan dalam waktu yang singkat. Halo. Salomo membuat bait suci itu 20 tahun kemudian, saudara, baru bait suci itu jadi. Karena ayatnya bilang, setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Ini sama, ada yang ditawari, ada yang diraja-raja. Jadi saya percaya 20 tahun adalah jawaban doa dari Tuhan. Ada amin? Ada ayat Yesaya 59 ayat 19 yang mengatakan begini, Allah penebus Israel, penebus Sion. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Matahari terbenam di mana? Bagian barat. Ada amin? Amin enggak nih saudara? Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Halo, terbit dari sebelah timur. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Yang begitu kuat, segera. Gak perlu lama-lama, cuma sekejap aja saudara. Tuhan bisa lakukan perkara besar. Ya bahasa Inggris saya gak usah bahas. Matahari terbenam barat, yaitu Amerika, Eropa. Matahari terbit yaitu timur, Australia, Asia. Ya termasuk kita, Indonesia dari timur. Halo. Dari timur akan ada kemuliaan. Dan puji Tuhan, 10 hari yang lalu dari barat, tiba-tiba terjadi revival di Amerika, saudara. Klik lagi satu. Dalam satu hari, ini belum pernah dalam sejarah Amerika, ada satu grup yang membaptis 7.752 orang percaya Yesus. Tepuk tangannya yang meriah dong. Ini dari barat tuh saudara, dari barat. Gara-garanya orang main-main dengan nama Yesus. Waktu American Award nama Yesus dibilang, wah Yesus nomor berapa saudara. Dan gak lama California kebakaran. Orang kaya habis semua. Akhirnya semua jadi cari Tuhan. Makanya terjadi revival. Ini 10 hari yang lalu baptisan begitu banyak. Dan ini akan diteruskan di Amerika, di kota-kota lain. Supaya Amerika percaya Yesus itu Tuhan. Kalau di barat terjadi seperti ini, saya yakin di timur akan lebih hebat lagi. Ada amin? Amin. Dari Indonesia akan lebih hebat lagi. Makanya gak heran Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Klik lagi satu, ini visi yang tadi saya bacakan. Ada 50%, ada 5.000, ya, ada 5 juta, 500 JDS termasuk 200 MDK. Hari ini sih kalau menurut saya kita mungkin sudah lebih daripada 5 juta. Karena tiap gereja mau doa buat bangsa. Amin. Cuma tentang 50%-nya ya saya yakin ya dalam waktu segera Tuhan akan lakukan. Halo. Amin. Dan bukan dilakukan dengan kekuatan manusia tapi kekuatan Tuhan seperti nafas yang didorong oleh Tuhan. Seketika Indonesia bisa dirubah. Yesaya 66 ayat 8 Tuhan katakan, masakan satu bangsa bisa dirubah dalam satu hari. Ya, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Halo, amin. Makanya Yesaya 59 tadi,
sambungannya ke Yesaya 60 ayat 1 dan 2 yang tadi saya bacakan, bangkit menjadi terang. Sambungannya lagi seperti apa yang Ibu Tina tadi sampaikan ayat 7 ditempelin di kambing. Segala kambing kedar, domba Nebayot akan berhimpun kepadamu untuk menyemarakan rumah keagunganku, Tuhan katakan. Itu sambungan semua dari kitab Yesaya. Dan puji Tuhan saudara, pada tanggal 20 Mei tahun 2005 terjadi gerakan doa namanya Momentum Kebangkitan Doa Nasional. Kita targetkan 514 kota. Semua berdoa buat bangsa kita, termasuk di tempat ini Ibu ya. Ibu juga akan buat, harap saudara bisa hadir. Kita siap menjadi tubuhnya, halo. Bukan menjadi kepalanya, Ibu Tina bukan kepalanya, kita menjadi tubuhnya. Biar Yesus sebagai kepalanya hadir di tempat ini, amin. Karena serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus sedang mencari tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah ketika gereja bersatu dan puji Tuhan. Pada tanggal 20 ini semua pemimpin aras gereja, sinode besar 200 lebih dan kita udah stop gak bisa terima lagi saudara. Semua berambisi, semua bersemangat untuk datang menjadi tubuh Kristus di SICC dan relay ke semua kota-kota. Kita akan bilang begini sama Tuhan, Tuhan inilah tubuhmu di bumi ini. Datanglah engkau sebagai kepala buat kami. Selesaikan masalah Indonesia. Indonesia gelap, tapi saya percaya ada terang Tuhan yang akan menyinari bangsa ini. Ada amin saudara. Karena ada ayat yang mendukung mengatakan begini. Yohanes 17 ayat 22. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Waktu zaman Musa membangun bait suci, kemuliaan Tuhan dari surga turun. Halo. Waktu zaman Yesus sendiri adalah kemuliaan Tuhan. Yesus ketemu dengan orang sakit sembuh. Yang buta bisa lihat lagi, yang tuli bisa mendengar lagi, yang lumpuh 38 tahun bisa kembali berjalan lagi, bahkan orang mati bisa hidup lagi karena Yesus adalah kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya saat ini, sekarang ini, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus tunggu? Semua kita harus menjadi satu. Halo. Pada waktu kita menjadi satu, kemuliaannya akan turun buat kita. Amin. Klik lagi satu yang terakhir. Jadi saya percaya kemuliaan Tuhan itu bukan cuma di gereja-gereja bersatu kemuliaan Tuhan. Ya, karena ada ayat Matius 18 ayat 18 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa saja yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita bisa sepakat minta apa aja, doa kita itu akan dijawab sama Tuhan. Bahkan ada penjelasan yang lebih jelas lagi bilang ini, kalau sampai di surga nggak ada, biasanya kan dari surga dikirim ke bumi saudara. Tuhan bikinkan sesuatu yang baru di surga untuk 2 orang yang sepakat ini saudara. Ada amin? Tapi hari ini setan paling gak suka ada orang sepakat. Setan gak suka suami istri bersepakat. Tuhan gak suka keluarga-keluarga sepakat.
Setan berusaha memisahkan antara keluarga. Setan berusaha untuk memisahkan suami dan istri. Setan berusaha untuk jangan kompakanlah, udahlah, masing-masing ajalah, sendiri-sendiri ajalah. Tapi saya percaya Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Di akhir zaman Tuhan akan kembalikan supaya manusia bisa sepakat satu dengan yang lain, punya tujuan satu dengan yang lain, supaya kemuliaannya dinyatakan atas setiap kita. Ada amin? Karena firman-Nya mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada amin? Minggu lalu saya merayakan ulang tahun pernikahan istri saya yang ke-46. Baru 46 tahun nikah saya, saudara. Saya sepakat menjadi oma dan opa yang baik buat anak cucu mantu saya. Tapi kalau soal prinsip, sampai hari ini rasanya prinsip saya dan prinsip istri saya masih berbeda, saudara. Dia tuh resik banget, saudara. Gak boleh ada yang kotor dikit aja dikorek, saudara. Kalau saya cincai-cincai dikit, udahlah gak usah dilihat gitu, saudara. Kalau makan kotor-kotor dikit, udahlah saya makan juga. Istri saya toge ada putih hitamnya dicopot. Kalau saya hantem aja, saudara. Resik banget, super sik istri saya. Bahkan kalau ke Pecenongan, saya paling suka kan kalau makan yang masaknya banyak tuh. Wah paling enak, bisa sana aja. Satu kali saya datang sama istri saya bilang, tahu nggak enak kenapa? Kenapa? Karena masaknya tuh, waktu gitu-gitu, waktu keringetan saya bilang, itu dibanting gitu. Dia nggak mau makan lagi, saudara. Buat saya is okay, bisa mengerti? Saya mungkin pemahaman nggak sepaham dengan dia, tapi saya tetap sepakat dengan dia, bisa mengerti? Karena pemahaman orang tua saya, keluarga saya begini, keluarga dia begitu. Tapi yang Tuhan mau bukan kita harus sepaham, harus sepakat, halo, amin. Dan kita bisa sepakat kalau kita memandang kemuliaan Tuhan. Amin, bisa mengerti? Sampai hari ini saya diberkati, sangat hidup diberkati. Bahkan saya bilang kita ini pasangan paling berbahagia di dunia. Tinggal berdua, nggak pakai pembantu, anak semua di luar, diberkati semua. Tapi kita masih belum sepaham loh. Jangan jauh-jauh. Ketika kemarin mau datang ke Semarang aja, istri saya terbiasa kalau mau berangkat keluar kota, saya traveler. Kalau saya maunya barang diberesin berapa hari sebelum udah beresin dulu. Dia enggak. Kalau dia selalu mau berangkat baru diberesin supaya lebih nggak kucel. Saya harus menerima keadaan dia seperti itu. Ya, tapi saya juga nggak bisa paksakan keadaan saya seperti ini. Halo, bisa mengerti? Maksudnya saya mengerti pemahaman dia juga mengerti pemahaman saya. Halo. Tapi kita harus tetap sepakat. Jangan gara-gara hal itu jadi ribut. Halo. Amin. Karena ribut itu nanti bisa menjadi penghalang berkat. Ada amin? Sepakat belum tentu sepaham. Halo. Sehati belum tentu seprinsip. Halo. Amin. Yang Tuhan mau kalau kita sepakat meminta apapun juga permintaan kita dikabulkan Bapa kita di surga. Ada amin? Dan saya percaya kemuliaan itu turun kalau kita punya kesepakatan. Halo. Amin.